Saya mendapat banyak pengaduan dari masyarakat Lembah Griminawa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh daerah dalam hal ini Bupati Jayapura terhadap beberapa program kunjungan yang dia lakukan di Lembah Griminawa, khususnya di daerah Nawa, tepatnya di distrik Kaure. Di sana kegiatan yang akan Pak Bupati lakukan itu bantuan penyerahan dana BLT, peresmian pembangunan rumah adat Nawa Irwai yang berkedudukan di Kaure. Laporan yang saya terima dari masyarakat itu, beliau janji akan hadir langsung, Pak Bupati Jayapura langsung akan hadir. Ternyata Pak Bupati tidak hadir. Pak Bupati perintahkan Wakil Bupati Pak Girianto yang hadir di sana. Ketika Pak Girianto telah melaksanakan dua kegiatan agenda yang tadi malam saya sebut, Balai Adat Nawa Irwai ini adalah komponen dari masyarakat 3 distrik Nawa Irwai. 3 distrik itu distrik Kaure, Yapsi, dan Airu. Setelah dua agenda itu sudah selesai, tiba-tiba ada penyerahan dokumen terhadap pemekaran DOB baru. Saya cuma mau sampaikan saja kepada kita semua, khususnya masyarakat Lembah Griminawa, karena saya juga saya menghargai Undang-Undang Nomor 2 yang terjadi perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 2, pada halaman 25, Nomor 22 itu tentang ketentuan pasal 76. Diubah sehingga pasal 76 itu berbunyi sebagai berikut. Pasal 76 ayat 1. Pemekaran daerah provinsi tadinya dan kabupaten kota menjadi provinsi dan kabupaten kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Ayat 2, pemekaran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemekaran, pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Tadinya di Undang-Undang 21 itu hanya satu ayat. Itu ayat 1. Tetapi di pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, dia bertambah menjadi 4 ayat. Ayat 3, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan. Pasal 3, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pasal 4, pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Pasal 5, pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang. Maka kita lihat kembali di pasal 3 pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas tadi, bukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Kalau kita sudah kunci di pasal 3, berarti daerah kan tidak bisa membuat apa-apa karena semua diatur oleh pusat. Karena sudah kunci di pasal 2 dan pasal 3. Pemekaran daerah provinsi, kabupaten, kota dilakukan melalui tahapan daerah persiapan. Ini kan tidak disebut. Tidak disebut kabupaten kota kan? Lalu ke pemekaran DOB baru yang mau diusulkan bupati yang mana? Akan bicara pemekaran ini kan sudah wilayah pusat. Kalau di ayat 2 sudah kunci, karena otsus Undang-Undang 21 cuma hanya satu ayat. Tapi Undang-Undang perubahan kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, ditambah 4 ayat, makanya dia jadi 5 ayat. Maka ayat 3 dia menjawab kepada ayat 2 bahwa ayat 2 itu sudah tidak lagi kewenangan kabupaten kota atau provinsi. Maka semua diambil alih oleh pusat. Maka untuk itu saya harap dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 pasal 76 ayat 2 dan 3, 4 dan 5 sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bukan lagi kewenangan daerah persiapan atau daerah kabupaten induk. Untuk itu saya mohon masyarakat ini sudah dalam arena pesta demokrasi yang besok kita akan hadapi. Itu pileg, pilpres, dan kepala daerah. Itu pemilihan serentak yang akan terjadi 2024. Maka sekarang berbagai cara digunakan oleh para elit-elit politik yang duduk memangku jabatan pemerintah daerah sekarang, termasuk juga yang ada di legislatif. Mereka akan mencari berbagai cara untuk menempuh sesuatu untuk bisa mendapat legitimasi masyarakat atau mendapat dukungan simpatisan dari masyarakat. Masyarakat saya harap sudah kalian sekolah selama 5 tahun, kalian sudah bisa pelajari karakter para aktor politik intelektual orang asli Papua yang punya karakter perilaku yang tidak bagus, yang tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka kepada masyarakat orang asli Papua. Sudah saatnya sekarang masyarakat harus pandai, pintar melihat, pintar membaca, pintar menilai, agar kalian jangan ditipu oleh orang-orang seperti yang tadi saya sebut, oknum-oknum yang mencari kepentingan, kedudukan dan lain sebagainya. Jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sudah final. Sudah tidak bisa kita bikin apa-apa lagi. Karena ini undang-undang negara Republik Indonesia, bukan undang-undang negara West Papua Barat. Karena pemerintahan Papua Barat itu belum ada. Yang resmi itu Undang-Undang Republik Indonesia. Tadinya Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, 20 tahun dalam perjalanannya, maka berakhirnya uang, undang-undangnya akan berakhir di 2025. Itu undang-undangnya. Akan ditinjau kembali apakah relevansinya masih menjamin. Ternyata dampak daripada keuangan 2% tadi sekarang berubah menjadi 25%, maka Undang-Undang nomor 2 harus dirubah. Harus dirubah. Harus dirubah.
Dengan untuk diubah itu maka pasal 76 ini sudah tidak bisa diotak-atik oleh daerah lagi. Saya MRP tidak ada lagi menyentuh dalam undang-undang ini. Karena undang-undang ini sudah kewenangan pusat. Walaupun dilaksanakan di daerah. Karena ini undang-undang negara Republik Indonesia. Demikian. Masyarakat tenang karena pesta demokrasi sudah tinggal 1 tahun lagi kita sudah akan melanjut. Nah, 2 tahun lagi kita akan masuk babak pesta demokrasi yang secara serentak. Pilpres, legislatif, pilpres, dan pilkada provinsi dan kabupaten kota. Seluruh Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian. Masyarakat harus pandai dan pintar untuk membaca hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.